Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan satu nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat kita bisa memakmurkan rumah Allah, sekaligus berikan nikmat yang kedua, kita mampu berlapang-lapang di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar dan para sahabatnya. Mari bersama-sama kita membaca dulu surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat yang terakhir, sebagai penghormatan kita kepada guru Quran kita Syekh Ali Jabir yang kemarin dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Kita dapat ilmu yang sangat berharga dari beliau, walaupun hanya sebentar tinggal di Indonesia, tapi memberikan warna yang indah, memberikan satu contoh yang sangat indah untuk kita semua, bagaimana beliau kemana-mana senantiasa membawa Al-Quran. Maka malam hari ini, sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis tentang ujian dan cobaan, nanti kita baca beberapa ayat tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Namun sebelumnya kita baca dulu surah Al-Mulk sebagai amalan malam hari ini, biar sebelum tidur kita sudah menghatamkan minimal hatam surah Al-Mulk. Nah, silakan dicari surah Al-Mulknya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basar tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فقل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul Azim. Silakan lanjut ke surah Al-A'raf ayat 196.
Silakan. Al-A'raf 196. Surat ke-7 ayatnya 196. Surat Al-A'raf ayatnya 196. Inna waliyallah. Inna waliyallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Bersama. وهو يتولى الصالحين. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Kitab, yaitu menurunkan Al-Quran. Dialah Allah yang melindungi orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian, ayat ini luar biasa, pendek tapi penuh makna. Pertama, di sini adalah orang yang soleh, itu cirinya dekat dengan Quran. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah melindungi orang-orang yang soleh. Tapi di atasnya bicara tentang bahwa pelindungnya Nabi Muhammad adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi baru saja kita mendapatkan pelajaran dari guru Al-Quran kita, Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan kita mampu menyikapinya dengan baik dan benar. Ternyata hidup ini adalah pilihan Bapak sekalian. Kita mau milih yang mana terserah. Mau sehari sejuz silahkan, mau sehari tanpa Quran pun juga silahkan. Karena apa? Memang hak kita. Ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Malaikat Jibril berpesan sama Nabi, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Ini juga pesan buat kita. Kita suruh hidup sesuka kita, silahkan. Mau ikut ngapalin Quran,
Seperti Syekh Ali Jabir begitu meninggal dunia, apakah tergerak kita semakin cinta dengan Al-Quran atau biasa-biasa saja? Orang yang ngefans sama artis, jangankan meninggal, artisnya di penjara, keluar penjara aja ditungguin. Tuh, ngefans sama artis, pada artisnya melakukan kesalahan di penjara, pas mau keluarnya, namanya juga ngefans, cinta, nggak peduli salah apa benar, yang penting cinta. Nah, sekarang bagaimana nih? Seorang tokoh Al-Quran meninggal dunia. Dalam sebuah hadis baginda Rasul bersabda, siapa yang tidak bersedih, malam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya seorang yang alim, maka dia termasuk orang munafik. Kita harus semangat, Pak. Masya Allah, Syekh Ali Jabir sepertinya memberikan satu sentuhan pena hidupnya di Indonesia, walaupun sebentar tapi penuh kesan. Justru kita yang dipertanyakan yang asli Indonesia, kira-kira kalau kita meninggal dunia, bagaimana kesan dengan Quran dalam hidup kita? Ayat ini bicara jelas bahwa Allah melindungi orang-orang yang soleh. Ciri kesolehan seseorang, orang itu hidupnya dekat dengan Quran. Yang namanya dekat dengan Quran, ya dia bacanya setiap hari, belajarnya setiap hari, ngamalinya juga tiap hari. Ayo saling ingetin satu dengan yang lain. Ini kita sudah Masya Allah, tabarakallah, saking sibuknya dengan media sosial, sibuk dengan tontonan, sibuk dengan mainan. Kira-kira orang-orang gede pada main nggak? Mainan kayak bocah. Kira-kira pada main nggak Pak Indra? Main, siapa salah? Kalau kita punya anak Pak, udah mau maghrib masih main aja, kita ngomong begini, masih main aja, udah maghrib tuh. Ternyata sekarang orang tua juga sama, udah maghrib masih main burung, baik. Apa nggak sama bocah itu? Udah maghrib masih goes saja. Sholat dulu. Ada yang mainnya bulu tangkis, ada yang mainnya pancingannya, jorannya. Sibuk dengan mainannya. Ada yang sibuk dengan mainan apalagi sekarang selain mancing, selain goes, selain bola, selain burung. Apalagi sekarang yang jadi mainan baru? Bunga. Wah, daun, nanem. Sibuk main tanaman, kesana kemari cari tanaman yang mahal yang murah, ketemu yang mahal dibeli, akhirnya nyiksa, ditaruh di depan salah, akhirnya taruh di ruang tamu katanya takut juga kelihatan sama tamu, karena daunnya selembarnya 1 juta, Masya Allah. Ada-ada aja mainan orang sekarang. Maka benar juga kata Quran, hidup ini memang permainan. Tapi banyak orang yang nggak tahu aturan main. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Tapi kalau nggak bisa cara memainkan, ya kesasar permainan kita. Makanya jadilah pemain yang baik dengan cara menjadi peran yang baik. Saya mengajak malam hari ini Bapak sekalian, ayo dimulai dari Iqra, dari membaca. Ini ayat ini jelas bahwa pelindungnya Nabi adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Quran adalah kalamullah. Siapa yang membaca Quran sama dengan berdekatan dengan Allah. Siapa yang baca dengan Quran sama dengan curhat dengan Allah. Tapi sayang 1000 sayang orang jarang lagi membaca Al-Quran. Saking jarangnya baca Quran kurang begitu lancar. Tapi kalau baca yang lain lancar. Ayo kita mulai dari diri kita masing-masing. Makanya tadi saya mengajak baca Al-Mulk langsung. Ayat 1 sampai ayat 30.
Berikutnya ada perintah untuk membaca Al-Quran. Baca dari yang mudah-mudah dulu. Buka surah Al-Muzammil ayat ke-20, silakan. Dari Al-A'raf 196 lari ke Al-Muzammil ayat 20, silakan. Al-Muzammil. Surah 73 ayatnya 20. Yang kita baca dari, coba cari ayat yang tengah itu bunyinya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketemu? Saya baca dari awal ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah itu, saya mengajak baca yang faqra'u. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ketemu? Faqra'u. Nah, kita baca dari inna rabbaka, berhentinya di faqra'u ma tayassara minal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Nah itu bacanya thulutsayil lail. Jadi pendek thulutsayil lail. Mari. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Mari. Min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina
Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. Intinya dari ayat yang kita baca di sini ada bahwa membaca Quran ketika sholat tahajud itu memiliki nilai yang sangat istimewa. Baca Quran di sepertiga malam yang terakhir. Saya langsung aja mengajak ini kepada diri saya dan jamaah sekalian, jangan ditunda-tunda lagi. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Kondisi sudah seperti ini, kita tahu semua bahwa yang namanya kondisi negara kita harus siap dua-duanya sekarang ini. Siap hidup juga siap mati. Yang enak begitu. Kayak orang mau berangkat bepergian, sedia payung sebelum hujan. Artinya orang itu berarti hujan siap, panas juga siap. Karena apa? Buat kita kayak gini, ketakutan juga akhirnya membawa kerugian. Kalau hidup siap, mati juga siap, maka insya Allah hidup kita terarah. Gak ada lagi main-main dengan waktu sekarang. Apalagi ini tentang Quran, guru Quran. Ayat ini bagaimana nyuruh baca yang mudah-mudah dulu. Dan Allah ngasih tahu baca Quran yang paling disukai Allah adalah membaca Quran di sepertiga malam terakhir, terutama ketika sholat tahajud. Makanya kalau bisa kita ini bos sekalian yang belum hafal Quran, paling tidak punya Quran yang besar di rumah. Jadi pas tahajud bacaannya itu baca Quran. Jadi Qurannya ditaruh di depan yang gede. Itu nilainya beda Pak Ahmad. Karena baca Quran di dalam sholat beda nilainya baca Quran di luar sholat. Jarang-jarang dipunyai ini Quran gede. Ya, sini punya kan ya? Ada ya? Oh ada, ya. Kalau bisa kita bacanya di dalam sholat Pak. Jadi jangan tiap tahajud kul ya kulhu. Sekali-kali baca Al-Baqarah. Enggak hafal Ustaz, baca. Makanya Qur'annya yang gede kita taruh, bikin papan sendiri di dalam rumah kita, baca ketika tahajud. Itu sesuatu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup jangan disia-siakan. Saya minta bacain Fatihah buat saudara saya Bang Husen, orang Pabuaran. Saya baru kenal juga baru 2 kali ketemu. Ketemunya acara pernikahan. Pertama waktu serah uang, kedua waktu akad nikah. Selang 3 hari saya dengar kabar Bang Husen, keluarga besan dari mempelai wanita ternyata sudah dipanggil oleh Allah di usia 42 tahun. Yang saya bikin kaget, orang baru kenal Pak Andria. Baru kenal, badannya gagah kayak orang TNI, keker badannya. Ya itulah, nggak ada rahasia, nggak ada yang tahu. Kelihatan gagah tapi ternyata itulah pertemuan pertama, kedua, ternyata yang kedua yang terakhir. 42 tahun, si muda sekali. Asli Pabuaran. Makanya ayo Bapak sekalian, jangan sia-siakan umur, apalagi tahajud. Baca Quran di dalam sholat
tahajud. Itu pasti nikmat. Minimal agak melek. Kenapa? Baca Quran. Kalau dari wajahnya kayaknya kelihatan tahajudnya kuliah kulhu. Makanya belum pernah, makanya biar pernah malam sekarang dicoba langsung. Sholli sunatat tahajjudi raka'ataini. Salat tahajud habis waladhdallin amin, baca Quran. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyib minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Enak itu dibaca aja. Bacanya ketika sholat tahajud itu lebih berkesan. Disukai Allah, disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditunda-tunda. Yang belum sholat tasbih buru-buru sholat tasbih. Masa iya seumur hidup sekali sholat tasbih? Sekali aja belum pernah. Sholat tasbih adalah sholat setiap rakaat baca tasbih sebanyak 75 tasbih sekali satu rakaat. Dikerjainya 4 rakaat berarti total 300 tasbih. Ayo Bapak sekalian, ini kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat sama. Ini kondisi saat sekarang harus siap dua-duanya. Siap mati juga siap hidup. Hidup yang baik, matinya juga husnul khotimah. Harus dua, pilihannya baik dua-duanya. Mati husnul khotimah atau ish kariman, hidup mulia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada lagi main-main. Yang ada adalah sungguh-sungguh serius menggunakan waktu sehat, menggunakan waktu hidup. Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Gunakan masa sempat sebelum datang masa sempit. Gunakan masa sehat sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga apa? Pertama, sempat sebelum sempit, sehat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Mumpung punya duit sedekah biar banyak. Jangan sampai nanti pas udah nggak punya duit baru pengen sedekah. Kaya sebelum miskin. Terus yang keempat, muda sebelum tua. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat berjamaah, jangan kasih kendor jamaahnya. Ingat kemarin 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ketika ibadah juga perlu kesabaran. Lebih-lebih sholat berjamaah. Sholat berjamaah ujiannya banyak nggak? Banyak. Makanya yang namanya perlu as-sabru ala ta'ah, kesabaran ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Lebih-lebih makin kemari sholat berjamaah di masjid ujiannya banyak. Biar kuat. Sekali berjamaah tetap berjamaah. Ingat gangguannya banyak. Yang pengurus lah, yang karena desainnya lah, atau karena tempat wudunya, atau imamnya, atau muadzinnya, atau apanya, marbotnya. Pokoknya hati-hati. Yang penting itu berjamaah mumpung masih hidup. Jangan sampai pas sudah dibungkus kain kafan baru pengen sholat berjamaah, terlambat udah. Mumpung masih hidup berjamaah terus. Resikonya banyak. Jadi mudah-mudahan malam hari ini sebelum kita lanjutin ini pembacaan hadis tentang ujian dan cobaan, karena kemarin guru kita Syekh Ali Jabir disambung oleh guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf yang dimakamkan di Kalibata.
di samping makam Habib Munzir. Kita doakan guru-guru kita Syekh Ali Jabir, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dan juga kiai-kiai yang dipanggil di bulan Januari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah bin riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita teruskan pembacaan hadisnya tentang ujian dan cobaan. Ada yang nyatat mau berapa? Pak Ipin mana Pak Ipin? Berapa Pak Ipin? 8. Alhamdulillah. Sekarang 9. Oh iya. Hadis nomor 9, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 9, lau kana al-mu'minu fi juhri dabbin laqayyadallahu fihi may yu'dhihi. Kata Nabi, seorang mukmin meskipun dia masuk ke lubang biawak, Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Saya ulang lagi, seorang mukmin meskipun dia masuk ke lubang biawak, Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Nabi Pak yang bicara, kita harus yakin 100%. Artinya Bapak sekalian, kemanapun kita tinggal, walaupun sampai ke lubang biawak, pasti ada yang mengganggu kita. Karena manusia diuji dengan manusia yang lain. Jadi ujiannya saling menguji. Suami bahan ujian bagi istri, istri bahan ujian bagi suami, orang tua bahan ujian bagi anak, anak juga bahan ujian bagi orang tua. Pengurus DKM diuji dengan jamaah, jamaah diuji dengan DKM. Begitu aja. Atasan diuji dengan bawahan, bawahan diuji dengan seperti itu. Makanya hidup ini harus siap dua-duanya. Siap disenengin orang, siap digedegin orang. Nah, itu bahasanya digedegin tuh. Bahasa Indonesia apa itu? Dibenci. Siap dipuji, siap dibenci. Enak kalau hidup kayak gitu. Kata Gus Dur gimana? Orang kalau masih marah ketika dihina, masih seneng kalau dipuji, katanya imannya berarti masih imitasi. Yang benar tuh imannya stabil aja. Dipuji begitu, dihina begitu. Jadi ternyata kata Nabi, sekalipun kita masuk ke lubang biawak, tetap ada orang yang mengganggunya. Makanya dimanapun kita berada, jangan kaget kalau ada orang yang tidak suka. Itu udah pasti. Sebaik apapun kita udah berjuang buat masjid, udah nggak dibayar, justru uang kita pakai buat masjid, malah yang kita dapat apa? Fitnahan dari orang yang nggak suka bahwa kita makan duit masjid. Itu biasa, nggak usah kaget. Dari dulu udah sering. Yang penting kita terus berjuang ke masjid. Kita udah habis-habisan tanpa bayaran berjuang untuk masjid. Bahkan uang kita pakai buat masjid. Tapi yang ada orang yang nggak suka sama kita, bikin fitnah, bikin satu kabar bahwa kita makan duit masjid. Yang paling ingat ketika seperti ini, jangan berhenti terus. Kenapa? Suatu saat yang benar pasti akan kelihatan benar. Kata orang Prancis, becik ke titik Allah ketoro. Becik ke titik Allah ketoro. Apa artinya? Yang benar akan kelihatan, yang salah juga akan kelihatan. Kalau bahasa Qur'annya waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau yang datang yang benar telah datang, yang batil pasti binasa. Tenang aja. Tinggal tunggu waktu. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan binasa. Pasti. Allah yang berjanji dalam Quran surah Al-Isra. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Nomor 10 Pak Ipin ya. Nomor 10, la yanbaghi li muslimin ayyudilla nafsahu, qila wa kaifa yudillu nafsahu, qala yata'arradu minal bala'i lima la yutiku, rawahu Ahmad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Para sahabat bertanya, bagaimana menghina dirinya itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, melibatkan diri dalam ujian dan cobaan dan dia tak tahan menderitanya. Hadis riwayat Ahmad. Ternyata menghina diri itu maksudnya dia tidak terima, tidak ridha dengan ujian yang dialami, itu sama dengan orang itu menghina dirinya sendiri. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nabi enggak pernah nyalah-nyalahin siapapun. Terima total, ikhlas total menerima takdir yang beliau terima. Walaupun beliau manusia paling mulia, beliau enggak marah ketika disambit sampai pelipisnya berdarah. Walaupun beliau manusia paling mulia, beliau bergelar Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau tidak marah ketika beliau dihina, dikatain gila, dikatain tukang sihir dan lain sebagainya. Beliau terima ikhlas, dihina ikhlas, dipuja juga ikhlas. Makanya orang menjadi hina karena dirinya sendiri. Contoh ya, mohon maaf ini ya, mungkin kita suka keceplosan dikit nih, para suami. Ketika punya masalah dengan istri, suka ngomongin kelakuan istri dengan teman kita. Itu sama dengan kita menjatuhkan diri sendiri. Mayah-mayahin istri di depan temen. Untung temennya masih bagus. Coba kalau temennya langsung ngasih solusi yang gak bagus. Waduh, bini galak banget, saya dihina. Wah, kata temennya, laki cemen apa, nyari lagi, begitu. Coba kalau itu langsung didengerin, apa enggak berantakan rumah tangga? Makanya kalau punya masalah, katakan bahwa apa yang datang dalam kehidupan kita itu sudah diukur kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang datang dalam kehidupan kita untuk menaikkan derajat kita. Jadi jangan sampai kita tidak rela, tidak ridha terhadap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Ketika kita mengeluh keadaan ekonomi di depan teman kita, sama dengan kita sudah merendahkan diri kita sendiri. Karena apa? Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang nomor 11. Laisa minna man darabal khudud. Kata Nabi, tidaklah termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya. Wasaqqal juyuba wa da'a bi du'al jahiliyah, atau merobek-robek bajunya, atau dia berdoa dengan doa-doa orang jahiliyah. Ada 3 golongan yang tidak diaku sebagai umat Nabi. Pertama, orang yang suka menampar-nampar pipinya sendiri. Kan sinetron suka begitu ya, ekspresinya nampar-nampar pipi sendiri. Disangkanya itu tidak masalah, ternyata itu hal yang tidak disukai Nabi. Nabi enggak mau mengakui umatnya yang suka menampar pipinya sendiri karena suatu masalah. Yang kedua apa? Merobek-robek baju. Ini biasanya orang kalau ekspresi marah itu bajunya dirobek-robek, atau doa dengan doa orang jahiliyah. Doa untuk kejahatan orang lain. Ini pun tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini
Di Januari awal ini kita tetap istiqomah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa semua ujian itu sudah diukur dengan kemampuan kita. Dan Allah sudah mengetahui kemampuan kita di mana, ujiannya nilainya sampai seberapa. Tidak mungkin Allah menguji seorang manusia melebihi kemampuannya. Gimana ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah banyak sekarang orang menghalalkan segala macam cara karena merasa tidak kuat, tidak cocok dengan takdir Allah. Akhirnya dia korupsi. Akhirnya dia mencari cara yang cepat, bagaimana agar terwujud impiannya. Dia nggak tahu bahwa cara yang cepat, cara yang tidak halal, bukan mengantarkan kepada kebahagiaan, justru mengantarkan kepada kehancuran. Jam berapa Isya? 3:03. Hadis yang nomor 11. 12 ya? 12. Innallaha la yujarribu ahadukum bil bala. Isya ya? Masih ada? Oh. Allah menguji hamba-hambanya dengan menimpakan musibah, sebagaimana seorang menguji kemunian emas dengan api. Di Rasul menggambarkan bagaimana Allah menguji manusia dengan musibah-musibah itu seperti orang menguji kadar emas. Itu kan dibakar, Pak. Ya, dibakar kadar emasnya, akan ketahuan mana emas yang murni, mana emas yang bukan, yang hanya sekedar abunya. Nah, orang juga sama, ada orang yang diuji langsung cemen, putus asa. Tapi ada orang yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dengan cara yang Allah ridhoi. Jangan sampai tergelincir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, lebih-lebih cara yang nilainya haram dan berbau dosa. Baik, itu saja, mudah-mudahan manfaat. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan hadis yang nomor ke-13, 14 sampai ke-17 ini ya, insya Allah. Bersama-sama kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.